Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Suatu malam yang dingin dan kelam, seorang pria bernama Damar sedang berdiri di pinggir jalan di tengah kota. Jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi, dan jalanan sepi senyap. Lampu-lampu jalan menerangi trotoar yang kosong, sementara angin malam berhembus kencang. Membuat Damar menggigil dalam jaket tipisnya. Damar baru saja pulang dari lembur di kantornya. Seharusnya, dia mengambil taksi untuk pulang. Tetapi tak satu pun taksi yang melintas. Dalam keputusasaannya, ia berharap ada kendaraan umum yang lewat. Tak lama, terdengar suara mesin bus mendekat. Dia menoleh, melihat sebuah bus berwarna hitam yang tampak seperti bus tua dari masa lalu, tanpa penumpang di dalamnya. Lampu depannya berkedip-kedip, memberi kesan bahwa bus tersebut sudah lama tak dirawat. Namun, Damar yang sudah sangat lelah memutuskan untuk menaikinya tanpa berpikir panjang. Dia melambaikan tangan, dan bus itu berhenti di depannya. "Ke arah selatan, kan, Pak?" tanya Damar pada sopir yang wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Sopir itu hanya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Damar naik ke dalam bus, merasa sedikit canggung karena suasananya yang begitu sunyi dan aneh. Tak ada penumpang lain, hanya dirinya dan sopir misterius itu. Saat dia duduk di kursi bagian tengah, Damar merasa hawa dingin menyelubungi tubuhnya, dingin yang berbeda dari angin malam yang biasa ia rasakan. Damar mengamati interior bus yang tampak usang, kursi-kursi terlihat laput. Cat di dinding-dinding bus sudah mengelupas, dan bau apak menyengat dari lantai bus. Ketika dia mengedarkan pandangannya, Damar menyadari ada sesuatu yang ganjil. Kaca jendela bus tampak buram, seperti berkabut. Padahal seharusnya, malam itu cukup cerah. Bus mulai melaju perlahan-lahan, dan Damar merasa sedikit lebih nyaman, meskipun suasananya masih ganjil. Dia mencoba mengabaikan keanehan itu, meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini hanya bus tua yang kebetulan lewat di tengah malam. Namun, saat dia memalingkan wajah ke jendela, hatinya berdegup kencang. Pemandangan di luar jendela terlihat asing, bukan pemandangan kota yang biasanya ia lewati. Di luar jendela, hanya ada hamparan hutan lebat yang gelap. Damar yakin bahwa jalur ini seharusnya melewati jalan perkotaan. Bukan hutan terpencil seperti yang ia lihat. "Pak, maaf, ini jalurnya benar kan?" tanyanya dengan suara yang mulai gemetar. Sopir bus itu tak menjawab, hanya terus menyetir dengan tatapan kosong ke depan. Damar mulai merasa ketakutan. Dia beranjak dari tempat duduknya, berjalan mendekati sopir. "Pak, saya bertanya, ini jalurnya benar kan?" katanya dengan suara lebih keras. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sopir itu tiba-tiba menoleh ke arah Damar, dan wajahnya yang terlihat sekilas membuat darah Damar membeku. Wajah sopir itu pucat seperti mayat, dengan mata kosong yang tampak seperti tak bernyawa. Dengan tubuh gemetar, Damar mundur beberapa langkah dan kembali duduk di kursinya. Dalam pikirannya, ia mulai merasa dirinya telah membuat kesalahan besar dengan naik bus ini. Namun, sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, bus mendadak berhenti. Damar menoleh keluar jendela, dan melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di tepi jalan. Wanita itu mengenakan baju putih lusuh, dengan wajah tertutup rambutnya yang panjang dan hitam legam. Tanpa suara, wanita itu naik ke dalam bus, dan berjalan menuju bagian belakang. Melewati Damar tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Damar merasa dadanya sesak. Hawa dingin di dalam bus semakin menusuk hingga ketulan. Bus kembali berjalan dengan kecepatan yang konstan, dan Damar merasa seperti terperangkap dalam perjalanan tanpa akhir di dalam bus misterius ini. Damar mencoba mengatur napasnya yang mulai tak beraturan, berusaha keras untuk tidak panik. Namun, suasana semakin aneh. Beberapa menit kemudian, bus berhenti lagi, dan kali ini, seorang pria tua dengan tongkat naik ke dalam bus. Pria tua itu berjalan tertatih-tatih, dengan wajah yang tak kalah pucat dari sopir dan wanita yang naik sebelumnya. Damar mencoba mengabaikan mereka dan menutup matanya, berharap ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan yang mengitari dirinya. Bisikan itu terdengar seperti suara rintihan, suara orang-orang yang sedang kesakitan dan ketakutan.
Damar membuka matanya dan mendapati seluruh kursi di dalam bus sudah terisi oleh penumpang lain yang entah dari mana datangnya. Semua penumpang itu terlihat pucat dan menyeramkan, dengan pandangan kosong ke depan. Damar mulai kehilangan kendali, dengan panik. Dia berdiri dan berteriak kepada sopir, "Hentikan bus ini. Saya mau turun sekarang." Namun, sopir itu tak menggubrisnya dan terus melaju. Damar berjalan ke pintu depan, mencoba membuka pintu bus dengan paksa, tetapi pintu itu terkunci rapat. Tidak ada yang bisa turun dari bus ini. Nah, tiba-tiba terdengar suara seorang penumpang tua yang duduk di kursi depan. Suaranya serak dan pelan, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Damar berdiri. Bus ini hanya membawa mereka yang telah pergi ke dunia lain, lanjut pria tua itu dengan senyuman aneh di wajahnya. Damar menatapnya dengan mata terbuka lebar, merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Tubuhnya menggigil dan kakinya melemas. Saat bus melanjutkan perjalanannya, suasana semakin mencekam. Penumpang-penumpang gaib itu menatap Damar dengan sorot mata yang tajam, seolah-olah mereka tahu bahwa dia bukan bagian dari dunia mereka. Di tengah ketakutan yang mencekam, Damar melihat sosok wanita yang duduk di belakang. Wajahnya tampak samar di balik bayangan, tetapi dari bentuk tubuhnya, Damar merasa seperti mengenali wanita itu. Wanita itu perlahan mendekat. Dan Damar menyadari bahwa itu adalah sosok ibunya yang telah lama meninggal. "Ibu," bisiknya dengan suara gemetar. Di tengah ketakutan yang mencekam, Damar melihat sosok wanita yang duduk di belakang. Wajahnya tampak samar di balik bayangan, tetapi dari bentuk tubuhnya, Damar merasa seperti mengenali wanita itu. Wanita itu perlahan mendekat, dan Damar menyadari bahwa itu adalah sosok ibunya yang telah lama meninggal. Wanita itu tersenyum tipis, namun matanya kosong, seakan ia hanyalah bayangan dari sosok ibunya yang sebenarnya. Damar merasa air mata mengalir di pipinya. Tak percaya bahwa ia harus melihat sosok ibunya di tempat menyeramkan seperti ini. "Damar, pulanglah." Suara wanita itu terdengar lembut, namun hampa. "Kamu tidak seharusnya berada di sini." Damar mencoba meraih tangan ibunya, namun saat ia menyentuhnya, wanita itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan hanya bayangan samar. Damar menutup matanya dan berdoa sekuat tenaga, berharap dirinya segera terbangun dari mimpi buruk ini. Tiba-tiba, terdengar suara ram bus yang berdecit kencang, dan bus berhenti secara mendadak. Dengan cepat, Damar membuka matanya dan melihat dirinya berada di pinggir jalan yang kosong. Bus itu menghilang begitu saja, meninggalkan Damar sendirian di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Damar mendapati dirinya kembali di kota, dengan udara malam yang dingin menyelimuti tubuhnya. Namun, saat ia mencoba melangkah pergi, Damar melihat sesuatu di tanah. Sebuah tiket bus yang tampak usang dengan tanggal dan waktu yang tertera adalah waktu kejadian tersebut. Tangannya gemetar saat mengambil tiket itu. Sejak kejadian malam itu, Damar mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam, selalu kembali ke dalam bus gaib misterius yang penuh dengan penumpang gaib. Hingga kini, tak ada yang tahu pasti tentang keberadaan bus tersebut. Dan Damar menjadi satu-satunya saksi yang selamat dari perjalanan mengerikan itu. Namun, siapapun yang menemukan tiket misterius di pinggir jalan, sebaiknya berhati-hati, karena bisa saja saat mereka melambaikan tangan pada bus yang lewat di malam hari, mereka menaiki bus gaib misterius itu. Perjalanan terakhir tanpa jalan kembali. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan masukan dari kalian, dan jika ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa berikan super thanks. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.